Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Solan 2 episode ke-48. Namun nanti kita kefokuskan pembahasan panjangnya mengenai tentang sosok Muen, yaitu Master dari Pavilion Dewa Laut. Baiklah, langsung saja kita ke videonya ya. Kedatangan ketua atau pemimpin dari sekte tubuh ke Akademi Shrek tujuannya adalah untuk membawa Hou Yuhou pergi bersamanya. Ini sebenarnya mengenai potensi dari Hou Yuhou yang sangatlah besar dan tidak terbatas. Jika sekte tubuh bisa melatihnya, kemungkinan pengendalian pelindung jiwa dari mata Hou Yuhou itu akan sangat kuat dan sangatlah menakutkan. Saya jelaskan sedikit tentang latar belakang dari sekte tubuh ini. Sekte tubuh adalah salah satu dari 3 faksi paling kuat di benua Shaolan 2 saat ini, selain Akademi Shrek dan Akademi Ryu ya. Dan mengenai siapa yang datang ke Pulau Dewa Laut saat ini, itu adalah ketua atau pemimpin dari sekte tubuh yang memiliki kekuatan level 98. Namanya kalau nggak salah itu Dubushi, yaitu master atau pemimpin ya dari sekte tubuh yang memiliki kekuatan limit dolo atau hyper dolo dengan level 98 ya. Sekte tubuh ini bahkan mereka itu tidak takut dengan Akademi Shrek. Ya, di sini ketua atau Dubushi itu berkata seperti ini ya. Mana yang lebih kuat antara Akademi Shrek atau sekte tubuhku? Artinya itu menantang atau bahkan meremehkan Akademi Shrek yang menjadi salah satu faksi netral dan paling kuat di dunia dulu saat ini ya. Apakah sekte tubuh datang cuma 1 atau 2 orang aja, Min? Jawabannya tentu saja tidak. Mereka datang dengan puluhan pasukan karena mereka itu ingin maksa Akademi Shrek untuk menyerahkan Hou Yuhou kepadanya. Akademi Shrek tentu saja tidak akan membiarkan murid dengan potensi terbaiknya direbut oleh orang lain. Tapi tentu saja Akademi Shrek tidak akan memaksakan pilihan dari Hou Yuhou itu sendiri. Nanti Hou Yuhou tetap akan ditanyakan tentang pilihannya, ingin tetap di Akademi Shrek ataukah mau ikut ke sekte tubuh. Di sekte tubuh tentu saja nanti kemungkinan akan dilatih secara spesifik atau secara khusus oleh mereka. Apalagi sekte tubuh memang benar-benar martial spiritnya itu berada di dalam tubuh manusia. Artinya pengendaliannya tentu saja berbeda dengan master jiwa spirit master lainnya. Alat ataupun hewan-hewan base itu berbeda ya. Namun pada saat itu Yuhou bersikeras untuk memilih Akademi Shrek apapun yang terjadi dan dia tidak akan merubah pilihannya itu. Sekte tubuh yang tidak terima akan keputusan dari Hou Yuhou itu akhirnya akan bertarung dan menantang kepada Akademi Shrek atau Pavilion Dewa Laut. Ya, yang akan turun tangan kali ini adalah Swanlo yang seorang hyper dolo dengan level 98. Artinya kekuatan dari Dubushi dan Swanlo atau Swansea ini hampir sama-sama dengan level 98, seorang hyper dolo yang sangatlah kuat. Tentu pertarungan ini sangatlah hebat ya, apalagi sekte tubuh adalah salah satu dari sekte paling misterius dan paling kuat di dunia dolo Shaolan 2 saat ini. Nanti juga Muen kemungkinan akan turun tangan sih untuk mengalahkan sekte tubuh itu yang semena-mena di wilayah Akademi Shrek. By the way, apakah benar Muen ini waktunya tinggal sebentar lagi? Jawabannya benar. Muen kurang beberapa episode kemungkinan akan menghembuskan nafas terakhirnya. Jika kalian tanya apakah dia sakit ataukah dia itu mengalami luka dalam yang sangatlah parah, jawabannya sih sebenarnya di waktu muda Muen itu mengalami kecelakaan dan itu mempengaruhi vitalitas dari bagian dalamnya. Namun dia masih dapat bertahan sampai saat ini. Jadi memang kalian tanya apakah ini tentang usia ataukah tentang penyakit, lebih ke arah usia sih, karena memang usianya juga sudah sangat tua ya, sudah sangat rentan. Walaupun Muen ini memiliki kekuatan level 99 sebagai limit dulu yang hampir mencapai dewa. Namun sayangnya dia tidak memiliki takdir sebagai dewa. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan tentang sosok dari Muen ini. Muen itu adalah kakek buyut dari Bebe.
Jadi ini salah satu keturunan dari Grandmaster Guru Tangsan itu ya, dengan Liu Erlong. Posisi dia adalah Master Pavilion Dewa Laut yang memiliki kekuatan limit dulu level 99. Saya katakan limit dulu level 99. Dan untuk sekarang memang Muen ini adalah dulu yang paling kuat sih untuk saat ini, sampai diperlihatkan saat ini loh ya, yang paling kuat di Shaolan 2 selain Tangsan yang sebagai dewa loh ya, saya katakan dulu. Jadi masih sekitaran 90-an. Dan Muen ini sudah mencapai di puncak level 99. Mungkin kalau dia punya takdir atau punya keberuntungan sih seharusnya bisa mencapai level dewa dengan level 100 ya. Namun sayangnya Muen ini tidak memiliki takdir seperti itu. Ya memang sangat disayangkan sekali ya, tapi ya gimana lagi, yang membuat ceritanya ya seperti itu kok. Muen adalah Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Strike, dan dia adalah salah satu orang terkuat dan salah satu dari 3 limit dulu yang ada pada zaman ini. Maksudnya 3 limit dulu ini yang ada pada zaman Shaolan 2 saat ini ya. Ia juga dikenal sebagai Dewa Naga Dahulu dan salah satu dari naga suci kembar bersama dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao ini siapa Min? Kok belum pernah diperlihatkan? Iya, santai-santai. Memang di Donghua Shaolan 2 ini masih belum diperlihatkan ya. Tapi nanti kurang lebihnya beberapa episode lagi sih seharusnya akan diperlihatkan. Karena nanti Long Xiaoyao itu akan dimintai bantuan kepada Muen ini untuk menjaga Yu Hao dan yang lainnya untuk diberikan kunci atau apalah. Nanti saya jelaskan lebih rincinya. Tapi sosok dari Long Xiaoyao itu kurang lebih seperti ini ya. Muen ini berasal dari klan naga tiran petir biru. Jiwa bela dirinya berevolusi menjadi naga suci cahaya dan menjadi salah satu jiwa bela diri terbaik di dunia. Sebenarnya kalau terkait dengan mutasi atau evolusi ini hampir seperti BB ya. BB juga sudah berevolusi menjadi naga suci cahaya, yang artinya berevolusi menjadi naga yang lebih kuat dan pastinya menjadi martial spirit dengan yang paling kuat atau terbaik di dunia saat ini. Dia orang yang termasuk sangat beruntung, dianggap jenius dari muda juga bisa sih, maksudnya dianggap jenius sejak dia masih kecil. Ketika Muen ini menyelesaikan kebangkitan jiwa bela dirinya ketika dia berusia 6 tahun, dia langsung menjadi objek upaya klan. Ini termasuk objek upaya dari klan naga tiran biru ya. Ini dianggap sebagai salah satu jenius, makanya akan ada banyak evaluasi atau peningkatan secara drastis di mana sumber daya klan akan diberikan kepada Muen supaya masa depannya itu tak terbatas. 200 tahun lalu namanya terkenal di seluruh benua. Sekarang mungkin hanya sebagian orang yang masih mengingatnya, artinya sudah banyak orang lah ya yang sudah melupakannya. Banyak orang beranggapan bahwa ahli terkuat di Akademi Strike saat ini hanyalah Tao Ti Dahulu atau dianggap sebagai Xuanzi ya. Namun kenyataannya Dewa Naga Dahulu Muen tidak diragukan lagi adalah sosok nomor 1 di Akademi Strike saat ini. Mungkin sangat-sangat kuat lah ya, apalagi dia termasuk limit dahulu. Kalau kalian tanya apakah ada seseorang yang bisa aja mengalahkan sosok Muen ini, jawabannya mungkin ada. Dan itu adalah pemimpin dari Aula atau Kekaisaran Ryu. Itu adalah kakek dari Meng Hongzhen dan Xiao Hongzhen ya, yang juga pemimpin dari Aula itu. Muen ini masuk ke Akademi Strike ketika dia berusia 8 tahun, dan pada saat itu kekuatan jiwanya telah mencapai level 20. Sejauh ini tidak ada yang bisa mencapai rekor ini dalam waktu atau dalam umur 8 tahun itu ya. 10 tahun kemudian sebagai kapten, dia memimpin tim Strike ke tempat kompetisi Master Elite antar akademi di berbagai benua. Ini seperti 7 Monster Strike sebelumnya sih, yang tentang pertarungan Yu Hao kemarin itu loh ya. Saat itu dia berusia 18 tahun. Kekuatan jiwanya telah mencapai level 69. Tinggal satu langkah lagi untuk menerobos kemacetan dan mencapai tubuh jiwa bela diri yang sempurna. Maksudnya itu adalah teknik ketujuh, dimana kan teknik ketujuh adalah avatar jiwa bela diri ya, dan itu pastinya menjadi sangatlah kuat dengan level 70 sebagai master elite gitulah ya.
Dia itu sudah memegang otoritas tertinggi di Akademi Slack. Dia membuat semua keputusan penting dan bahkan kepala sekolah akademi pada saat itu atau bahkan tetua pun tidak dapat mengubah keputusannya. Dianggap sebagai salah satu jenius yang benar-benar sangatlah menakutkan dan sangatlah dihormati. Kepala akademi atau bahkan tetua tidak bisa melawannya loh ya. Wow, gimana tuh ya? Tapi dia biasanya cuma duduk di luar asrama sebagai penjaga keamanan dan tinggal di sana setiap hari. Karena dia itu suka melihat orang-orang berkeliaran. Banyak jiwa muda yang dia lihat itu memiliki semangat dan potensi yang lebih luar biasa lah ya. Karena itu membuat Mu'en itu memiliki daya juang tentang umurnya yang lebih panjang lagi. Karena umurnya benar-benar sudah sangat tua pada saat itu. Dia di sana menikmati untuk menonton para siswa dari halaman luar dan dinamisme yang mereka pancarkan. Hanya inilah yang dapat membantu Mu'en untuk membantu menghilangkan kesepian yang dia rasakan di dalam hatinya. Karena dia sudah tidak punya teman lainnya guys ya. Dia sangatlah memperhatikan murid-muridnya dan tidak pernah sekalipun dia melakukan mereka. Suatu ketika dia mengetahui bahwa tentang Hou-Hou yang memiliki kekuatan cincin roh berusia 400.000 tahun. Jika kalian tanya tentang sosok dari jiwa-jiwa Hou-Hou itu telah diketahui Mu'en ataukah belum, Mu'en itu sebenarnya sudah tahu, namun tidak tahu secara pasti ya. Tentang spesifiknya itu tidak tahu, tapi Mu'en ini secara garis besarnya tahu bahwa dia benar-benar sudah mempunyai cincin roh berusia 110 tahun atau lebih itu. Dia tidak bertanya lebih jauh dan berhenti untuk menanyainya kepada Hou-Hou. Dia mengajar Hou-Hou, Xiao Xiao, dan Wang Dong, membantu mereka dalam berkultivasi. Meskipun dia mengalami cedera di masa mudanya, dia masih bisa menggunakan cahaya Dewa Laut yang misterius dari dalam pohon emas. Namun dengan kekuatan itu juga, dia telah membunuh saudara dari kepala klan tubuh saat ini, yaitu Debussy. Jadi yang membunuh Debussy itu adalah Mu'en sendiri yang turun tangan nanti ya. Ketika Ditian memimpin Bastet, dia berusaha dengan Swansea menggunakan kekuatan pohon emas dan menjebak Ditian sehingga akademi dapat bertahan dari Bastet. Bastet itu apa sih Min? Bastet ini sebenarnya terkait dengan kerusuhan yang diakibatkan oleh klan tubuh yang ingin memburu 7 monster base dengan usia 100.000 tahunan. Itu mengakibatkan banyak kerusakan atau kerusuhan lah ya tentang master base ini yang menyerang para penduduk di sekitaran Akademi Slack ini. Karena itulah akhirnya dibentuk kekuatan dari Pavilion Dewa Laut ini. Jadi inilah tujuan dari awal Akademi Slack dengan Pavilion Dewa Laut diciptakan. Sebelum Mu'en meninggal ini, dia pergi dan bertemu dengan Long Xiaoyu, sahabat lamanya, dan memintanya untuk memberikan pil naga kepada Hou-Hou, sekaligus juga untuk melindungi Hou-Hou saat Mu'en ini sudah mati atau sudah tiada ya. Pada saat itu, ketika Hou-Hou mencoba membantu inti saktinya, yang keduanya dengan menggunakan metode pelengkap yin yang, dan itu malah hampir gagal. Dia pun akhirnya menggunakan jejak terakhir kesadarannya yang berada di dalam pohon emas untuk membantunya. Jadi memang sosok dari Mu'en ini benar-benar hampir seperti guru yang benar-benar membantu Hou-Hou dan mendukung Hou-Hou apapun yang terjadi. Dia bahkan berani loh memberikan banyak sekali intinya kontribusi terhadap pelatihan dari Hou-Hou ini, karena dia tahu bahwa Hou-Hou memiliki potensi yang benar-benar sangatlah besar dan itu benar-benar bisa membuat dunia dahulu ini menjadi lebih tenang di masa depan nanti. Ya, inilah tentang spoiler dari saya ya tentang Donghua Shaolan 2 episode 48. Namun tentang spesifiknya itu tentang sosok dari Mu'en sebagai Master Pavilion Dewa Laut ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya kepada kalian semua apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Kita tunggu saja untuk rilisannya setiap hari Sabtu ya. Ya, ini adalah untuk episode minggu depan. Baiklah, saya Eri, sampai sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.